Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niko Oktarian. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan ke-14 Kelompok 2 PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tugas membuat podcast tentang mind map wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Berikut adalah mind map yang sudah saya buat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mind map yang telah saya buat ini. Yang pertama adalah definisi dari wawasan kebangsaan, yaitu cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikutnya adalah beberapa titik penting terbentuknya NKRI yang tidak terlepas dari rangkaian peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yakni lahirnya Organisasi Budi Utomo yang merupakan asal mula pergerakan nasional pada tanggal 20 Mei 1908, ditandai dengan terbentuknya satu organisasi modern yaitu Budi Utomo yang bertujuan memberikan pencerahan akan pentingnya perjuangan guna melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang kedua, pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang secara lebih tegas menunjukkan adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada waktu itu, berbagai organisasi kepemudaan yang tersebar di Nusantara seperti Jong Salva, Jong Ambon, Jong Selebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bon, dan lain-lainnya menyadari pentingnya persatuan nasional guna mencapai kemerdekaan Indonesia sebagaimana menjadi cita-cita bersama. Pada saat itu, para pemuda menyepakati adanya 3 poin, yaitu berbangsa satu bangsa Indonesia, bertumpah darah satu tanah air Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Ketiga, pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari setelahnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saat inilah ditetapkannya secara yuridis formal bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya, pada tanggal 6 Desember 1949 terjadi perubahan susunan negara Indonesia, yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau UUD RIS. Kemudian pada tanggal 3 April 1950 terjadi sidang Parlemen Republik Indonesia Serikat untuk menyikapi banyaknya pergerakan yang menolak keberlangsungan sistem federal dalam Republik Indonesia Serikat. Pada sidang tersebut, Muhammad Nasir sebagai ketua fraksi dari Partai Masyumi menekankan pentingnya pemulihan NKRI melalui sebuah mosi atau yang dikenal dengan mosi integral Nasir, yang pada intinya menganjurkan kepada pemerintah agar mengambil inisiatif untuk mencari penyelesaian bagi persoalan-persoalan yang tumbuh sebagai akibat perkembangan politik waktu itu dengan cara integral. Setelah mosi integral disampaikan, pada tanggal 19 Mei 1950 berlangsunglah konferensi antara Republik Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia yang menghasilkan persetujuan untuk bersama-sama melaksanakan negara kesatuan sebagai jelmaan daripada Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945 dan membuat Undang-Undang Dasar sementara. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan NKRI diproklamasikan kembali. Ketujuh, tanggal 5 Juli 1959, Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia atau Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengeluarkan dekret Presiden
yang salah satunya adalah menetapkan kembali berlakunya UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menyatakan bahwa UUDS sudah tidak berlaku kembali. Bentuk negara Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Selanjutnya, terdapat konsensus dasar di mana setiap negara wajib memiliki konsensus bersama bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan, di mana bangsa Indonesia memiliki 4 konsensus dasar, yaitu yang pertama Pancasila. Presiden Republik Indonesia yang pertama yaitu Insinyur Soekarno menyatakan Pancasila sebagai filosofi Groundslag Indonesia Merdeka, atau yang disebut dengan falsafah bagi negara Republik Indonesia. Secara garis besar, Pancasila memiliki 4 kedudukan dan fungsi, antara lain sebagai dasar negara Republik Indonesia, ideologi nasional, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di Indonesia, posisi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertulis, yakni dokumen yang berisi aturan-aturan dasar yang digunakan sebagai landasan pokok serta sumber hukum bagi pemberlakuan seluruh aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendiri bangsa Indonesia menghendaki NKRI itu mencakup semua wilayah atau pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan itu semua berdiri di bawah satu pemerintahan yang sama, yakni pemerintahan NKRI. Bentuk negara kesatuan berimplikasi pada adanya satu kesatuan wilayah negara, satu kesatuan politik dan pemerintahan, satu kesatuan kepemilikan sumber daya alam yang pada gilirannya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, satu kesatuan ideologi Pancasila, satu kesatuan identitas nasional, satu kesatuan sistem perekonomian, satu kesatuan sistem pertahanan dan keamanan nasional, dan lain sebagainya. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia sebagai negara yang beragam ditinjau dari karakteristik masyarakatnya memerlukan pengikat yang termanifestasi dalam satu tata nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pendiri bangsa telah berhasil menemukan sebuah semboyan nasional yang dipandang dapat merajut perbedaan yang ada dalam bingkai persatuan. Semboyan tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika yang mengandung makna walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Adalah untuk membedakan bangsa Indonesia dan bangsa lainnya, juga merupakan sarana pemersatu dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Keempat identitas bangsa itu adalah yang pertama, bendera negara. Bendera kebangsaan Republik Indonesia, atau yang secara singkat disebut bendera negara, adalah sang saka merah putih, sang merah putih atau kadang disebut sang dwi warna. Dua, yang bahasa negara. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Bahasa Indonesia bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Yang ketiga, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan dari sudut pandang Garuda. Perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia adalah
Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait nilai-nilai dasar bela negara. Dalam penjelasan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, upaya bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara, salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan, dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menerapkan nilai-nilai dasar bela negara. Adapun Menteri Pertahanan Republik Indonesia telah merumuskan nilai-nilai bela negara sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Nilai-nilai bela negara yang telah dirumuskan tersebut terdiri dari: yang pertama, cinta tanah air; yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara; yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara; yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara; serta yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Sebagai warga negara dan aparatur sipil negara yang mengimplementasikan wawasan kebangsaan dan bela negara, kita dapat melakukan beberapa hal diantaranya. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, melakukan pelayanan publik dengan menerapkan nilai-nilai dasar PNS atau yang sering dikenal dengan ANEKA. Yang keempat, bebas dari intervensi politik. Yang kelima, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian penjelasan dari web-web yang telah saya buat. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.